Hai, konbanwa Benisa. Pembawa sensei Wih, Minawa gimana? Sehat? Minawa Dare Toko Minahan. Aduh, nggak tahu ini pada kemana ini. Mungkin lagi di jalan mungkin ya. Waduh, padahal tinggal berapa bulan lagi ya sensei. Berapa minggu lagi ya? Ini dua, 6 minggu. 1 bulan setengah berarti ya. Oh my God. Hmm. Oke, itu sudah sesuai. Simpai sensei. Sampai apa simpai? Simpai. Oke, gimana Khawatir. teman-teman? Ya, oh khawatir simpai itu ya. Khawatirnya Iya, kenapa, Benisa? ya itu tinggal 1 bulan. Nah, jangan khawatir ya. Aman-aman. Tidak ada masalah. Hmm. Wah, Mister Kalau Jabar kayak misalkan tukang lulus, pukul. Kalau misalkan lulus berarti usaha keras kita ada hasilnya. Tapi kalau misalkan nggak lulus, ya berarti memang usaha keras yang kita sudah lakukan itu memang kurang gitu. Berpikirnya sederhana seperti itu. Tapi ya menerimanya itu yang susah. Ya, kayak ale-ale ya. Coba lagi. Coba lagi ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi ke-33 atau pertemuan yang ke-33. Mohon maaf sebelumnya untuk file yang sudah saya unggah ternyata korup dan nggak bisa dibuka. Itu karena saya hapus itu ya. Nah, yang saya hapus itu bukan saya upload di situ, melainkan yang ada di Google Drive saya. Gitu. Jadi saya nggak tahu berpengaruh gitu. Berpengaruh Yang atau enggak, saya pertemuan nggak tahu, jadi saya berapa? hapus. Ada banyak Benisan. Ada ya nggak berurutan sih, tapi ada sekitar 5 atau 6 pertemuan yang filenya korup. Tapi sudah saya unggah lagi. Kalau saya sih nggak ngerasain sih. Semuanya bisa dibuka. Tapi ya nggak tahu sih Ya sensei. mungkin ya karena saya kan uploadnya keesokan harinya gitu ya. Kalau misalkan Hmm. itu langsung di-download, kemungkinan nggak ada masalah gitu. Tapi kan ada beberapa teman-teman yang nanti aja lah gitu. Ya mungkin karena itulah. Baik, hari ini kita akan membahas 4 tata bahasa. Yang pertama ada te yokata, te iru tokoro, temo, dan to. Ya. Setelah ini kosakata dan nanti cokai. Cokainya gampang ya. Saya sudah menemukan yang lebih gampang di mana. Baik, ini kompetensi yang akan kita pelajari malam ini. Nah, untuk pola kalimat yang pertama itu ada te iyo kata. Ya. Ini artinya seperti yang teman-teman lihat bahwasanya syukurlah telah apa-apa gitu ya. Senang sudah apa-apa gitu ya. Atau bagus sudah apa-apa gitu ya. Atau secara singkat yang sering saya gunakan untuk artinya itu adalah untung gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan untung saya pulang lebih cepat gitu ya. Itu ada sesuatu yang apa istilahnya keberuntungan gitu lah ya. Jadi pola kalimat ini untuk menyampaikan suatu keberuntungan bahwasanya kita sudah melakukan hal tersebut atau kita merasa beruntung bahwasanya hal tersebut sudah terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bentuknya positif gitu ya. Untung misalkan apa namanya? Apa ya konteksnya ya? Hmm, Langsung next aja sensei. Kita kan nanti lihat contoh soalnya. oke ya. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita merasa beruntung bahwasanya hal itu sudah kita lakukan atau terjadi. Kira-kira seperti itu. Itu bentuknya positif, tapi ada pula yang bentuknya nanti negatif, tapi merasa beruntung gitu ya. Negatifnya dan kita merasa beruntung yang ada di sini ya. Jadi nanti menggunakan nakute yokata. Kalau te yokata itu bentuk positif, nakute yokata itu bentuknya negatif. Sama-sama menyatakan keberuntungan.
Struktur kalimatnya pertama kita menggunakan kata kerja bentuk T ditambahkan yokata des. Desnya boleh dipakai, boleh enggak. Kalau misalkan dipakai berarti kalimatnya formal, kalau nggak dipakai ya berarti informal. Seperti itu saja ya. Hanya menggunakan kata kerja bentuk T saja, tambahkan yokata des. Contoh kalimat pertama di sini tabete yokata ya. Untung saya sudah makan gitu ya. Jadi menyatakan keberuntungan. Jadi dalam kondisi dari pagi sampai sore itu sibuk, tapi ternyata kita sudah melakukan makan. Gitu. Jadi untung aja tadi saya makan. Gitu. Kondisi sekarang sibuk, jadi saya nggak bisa makan. Kira-kira seperti itu. Terus bawahnya ite yokata. Ya untung saja saya sudah pergi. Jadi menyatakan keberuntungan karena telah melakukan sesuatu sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Sensei, Ya, itu apa namanya? UKM-nya bacanya gimana kanjinya? kemi yang mana? Yang kanjinya itu, yang di bawahnya kata kerja bentuk T, yokata. Di atasnya Oh contoh. ini. Iya. Oh, maaf. Ini cara bacanya adalah dosi ya. Dosi itu artinya kata kerja. Dosi TK gitu. Kurasu OTG. yokataris. Cara bacanya dosi ya. Artinya ya kata kerja. Baik, seperti itu. Baik, Benisang, aman? Ah, oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, yang pertama Benisang. Satu. Sosugyo Si Keng ah, ni oh si Ken ini itu Sosugyo si Gokaku. T. Wah, dah nggak berangkat satu hari padahal. Si Ken ini Kokaku stay yokata des. Oke ya. Si Keng ni Gokaku shite yokata desu ya. Saya merasa senang banget ya. Saya merasa bersyukur gitu ya. Karena lulus ujian. Kira-kira artinya seperti itu ya. Oke, yang berikutnya Daniel San yang gambar kipas Jepang. Daniel San, bisa respon? Oke, belum bisa. Jabar San? Oke, Daniel San, silakan. Ya, yang nomor berapa Sensei? Nomor dua, yang gambar kipas setangga. Oke. Nihon ni kita yo kata. Oke ya, Nihon ni kita yokata. Saya merasa senang karena sudah tiba di Jepang atau datang ke Jepang ya. Kira-kira seperti itu artinya. Baik, nomor tiga, Jabar San, bisa respon? Ya, Oke, terus sih. Ano Michio, em, Oranakute, apa itu ya? Sorry, Sensei. Toranakute. Toranakute. Oh, Toranakute. Toranakute, oke. Ano Machio, Toranakute yo kata. Baik, Anomichio Toranakute Yokata. Ini yang saya sampaikan bahwasanya bentuknya negatif ya. Meskipun bentuknya negatif, tapi tetap ini kita gunakan dalam konteks merasa bersyukur gitu ya. Kenapa yang nomor tiga ini kita merasa bersyukur meskipun bentuknya negatif? Artinya gini ya, untung aja saya nggak lewat jalan itu gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita lewat, kemungkinan kena macet gitu ya. Kemungkinan terjadi kecelakaan gitu ya. Kemungkinan terjadi karena banyak paku misalkan ban kita bocor ya. Jadi meskipun dia bentuknya negatif, tetap secara konteks kalimat menyatakan suatu keberuntungan. Kira-kira seperti itu. Mau tanya, Sensei. Ya, Eh, bentuk dasarnya tadi Toranakute itu berarti apa ya, Sensei? Toru toru atau betul ya. apa ya? Toru ya Toru. berarti, oke. Hmm. Oh, Torimas. bentuk maksudnya berarti torimas ya? Betul ya. Tapi double O ya Jawa. Oh ya, Hmm. oke. Berarti seperti itu. Toranai. Torimaseng. Torimas toru. Baik, nomor 4 Wekasan. Minyak. すみません、先生、lupa. Oke, nggak Kasal apa. mote kita yo kata.
Baik, kasamote kite yo kata ya. Beruntung banget saya membawa payung gitu ya. Karena mungkin terjadi hujan gitu ya. Jadi saya sudah menyediakan payung dengan membawanya di sebelum pergi misalkan ya. Baik, kira-kira seperti itu. Entah itu bentuknya positif, entah itu bentuknya negatif, tetap secara konteks kalimat kita ingin menyampaikan suatu apa rasa syukur lah, gitu ya, rasa berterima kasih. Kira-kira seperti itu. Baik, ini akan saya ambil empat ya, karena orangnya empat. Yang pertama, Benisang lagi, pemirsa. Nomor satu, Betul. eh, kono eiga mite yokata. Baik, kono e gao mite, yokata, yokata des. Itu juga boleh ya. Baik, nomor dua, Jabar-san. Hmm, Eh, Yoru wo ikenaku te yokata. boleh ya. Yoru ikenakute yokata, boleh ya. Oh, Atau Yoru yoru ikanakute yoka. kanaku te. Kira-kira seperti ya. Nah, Ya. meskipun ini pergi keluar, tapi kita boleh menggunakan kata pergi atau ya memang lebih tepatnya dekakemas. Tapi boleh menggunakan kata ikimas. Kalau misalkan menggunakan kata dekakemas ya, yoru dekaku ano dekakena ya, dekakena kute yokata. Gitu ya. Nomor tiga, Daniel San. Ni Bekeshite Yokata. Baik ya, Shikeng no mae ni benkyou shite yokata desu ya. Jadi entah itu apapun hasilnya apa mengikuti ujiannya gimana hasilnya mengikuti ujian gagal atau berhasil gak ada masalah yang penting nomor tiga ini si penyampai ingin menyampaikan rasa beruntungnya karena sudah belajar sebelum ujian kira-kira seperti itu. Baik, nomor empat, WK-san. Eh, Yo anata ga ite yokata. Hmm. Kyo anata ni atte yokata. Ah, ni ate. Ni ya pakainya ni boleh pakai to tapi yang lebih banyak ni ya karena kita menemui ya mendekati gitu ya. Berbeda dengan yang kalau partikel to itu sama-sama ingin bertemu, ya, kira-kira seperti itu. Baik, nomor 6 silakan Beni Sangat. Honto no koto ite yokata. Eh, bersyukur saya mengucapkannya dengan jujur. Boleh ya, kira-kira seperti itu artinya ya. Dengan jujur, dengan benar, atau hal yang jujur, hal yang benar, boleh ya. Nanti Julfikar Sang kalau misalkan sudah bisa merespon, kasih tahu saya ya. Ya, nggak perlu direspon, yang penting dengerin aja gitu ya. Baik, nomor 7 Daniel Sang. Lagi turun hujan, tapi untung aku membawa payung. Oke ya, turun hujan, tapi untung saya bawa payung ya, atau aku bawa payung. Oke, boleh. WK Sang, nomor 8. Ano mise de taben aku te yokata. Untungnya aku tidak makan di toko warung itu. Oke, warung, toko, boleh ya. Nah, kalau misalkan kita mungkin makan di situ, ada hal yang buruk terjadi ya. Apakah warungnya itu diterabas motor, atau ketabrak apa, atau memang rasanya nggak enak, atau harganya mahal, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Suatu keberuntungan. Nomor 9, Jabar Sam. Eh, Kareni Dewa Shite yokata. Baik, Itu saya tidak menelpon dia. menelpon ya. Untung saya Iya. menelponnya, gitu ya. Atau untung Iya saya kebalik. menelpon dia, gitu ya. Kira-kira Iya. seperti itu. Baik, yang ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi. Oke, ya. Nomor 10 saya belum bisa membaca, Sensei. Oke, nomor 10 saya kembali. Yang mana yang nggak bisa baca, Benisan? Sensei Yang ini pasti setelah ya. Sensei ini, iya. Ini cara bacanya sodang. Sodang artinya tahu ya, Benisan ya. Didiskusikan. Oke, diskusi itu ya. Diskusi. Kira-kira seperti itu. Atau konsultasi juga boleh.
Oke, Benisang ya, saya minta ya aktif seperti itu, saya merasa bersyukur gitu ya, karena ya saya juga nggak tahu teman-teman yang nggak tahu itu yang mana gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak tahu, langsung disampaikan aja. Baik, berikutnya Teiru Tokoro ya. Ini harusnya ada huruf ro-nya di belakang karena ketutup sep, jadi nggak kelihatan. Pola kalimat ini adalah Teiru Tokoro. Artinya tepat sedang melakukan sesuatu. Sama artinya dengan yang teimas atau teiru yang pernah kita pelajari yang artinya sedang itu. Jadi tidak ada beda untuk artinya. Tapi secara penggunaan ada sedikit perbedaan. Meskipun sama-sama artinya sedang, untuk teiru tokoro itu bisa digunakan ketika kita nggak melakukan sesuatu, tapi kita ingin menyampaikan gitu. Contohnya gini, Benisang pas waktu kuliah, atau teman-teman yang kuliah, pasti membuat skripsi kan ya, kalau S1 gitu. Tugas akhir. Nah, tugas akhir lah, atau skripsi, atau apa, tugas akhir, bikin jurnal, ya, pokoknya teteh bengek seperti itu ya. Nah, misalkan, apa namanya, Benisang sudah memasuki semester yang ke-8, terus secara nggak sengaja, saya dan Benisang itu bertemu di salah satu kafe, minum kopi gitu ya. Saya nanya nih sama Benisang, Benisang sekarang kuliahnya udah semester berapa? 8, semester 8. Kegiatannya apa? Sedang nulis skripsi gitu ya. Nah, saat itu Benisang menyampaikan sedang menulis skripsi. Padahal saat itu kita ngobrol, minum kopi gitu ya di kafe. Nah, saat itu kita bisa atau boleh menyampaikan sesuatu kegiatan yang saat itu kita nggak lakukan, tapi kita boleh menyampaikan. Artinya memang bisa dipakai dalam kondisi yang tidak kelihatan secara mata gitu ya. Secara abstrak juga boleh. Secara tidak abstrak pun boleh. Misalkan saat ini kita sedang belajar, boleh menggunakan teiru tokuro desu. Ima watashi tachi wa sensei to isoni nihongo benkyou shite iru tokoro desu. Itu juga boleh. Kondisi yang nyata memang benar-benar kita melakukan. Tapi bisa juga digunakan dalam kondisi memang kita nggak melakukan gitu ya. Tapi di sisi lain itu sedang kita lakukan. Meskipun tidak pada waktu itu kita menyampaikan. Kira-kira bisa ditangkap penjelasannya? Di fase tertentu sedang melakukan sesuatu kan. Iya, betul ya. Intinya kita Kalau ingin menyampaikan suatu kegiatan yang sedang kita lakukan. Sensei, kalau yang tato ten itu gimana? Topan, taton, Itato, itatotan ya, itatotan. Pak Eh, Totang. Pak kayaknya Totang yang itu, itatotan itu ya. Pak Totang itu artinya sesaat saya melakukan ini langsung seperti itu, gitu. Pak Totang. Oh, agak beda dikit ya, teman-teman. Jadi apa namanya? Secara arti tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada kemiripan gitu, Pak Kasa. Atau pola kalimat ini bisa digunakan sebagai dalih untuk menjawab suatu pertanyaan yang memang ditujukan ke kita gitu ya. Contohnya saya bekerja di perusahaan A. Nah, tugas saya menerjemahkan file misalkan ya. Saya seminggu yang lalu mendapatkan file untuk diterjemahkan oleh orang Jepang gitu. Ternyata 3 hari kemudian saya ditanya, itu file terjemahannya sudah selesai belum? Padahal waktu itu saya bertemunya pas waktu lagi istirahat misalkan ya. Tiba-tiba si Jepangnya nanya, file yang saya requestkan untuk diterjemahkan itu gimana? Sudah selesai atau gimana? Wah, lagi tak kerjain Pak gitu ya. Sedang saya terjemahin. Padahal saat itu saya lagi istirahat gitu ya. Ketemu ngobrol gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk sebuah dalih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh kalimatnya Benkyou shite iru tokoro ni denwa ga kakatte kita ya. Tepat saat sedang belajar telepon berdering. Kira-kira seperti ya. Jadi setelah Sensei, ya, silakan Benisa. itu yang nomor 2 itu
Kata Tokoro itu emang kanjinya kayak gitu ya. Kanji sambungannya basho. Oh, yang ini ya. Bentar. Yang ini. Iya. Baik, untuk Tokoro yang menjadi pola kalimat tidak ada kanjinya, Benisa. Oh. Jadi apa namanya? Untuk kanji yang ini dia memang suatu kosakata yang tidak dijadikan sebuah pola kalimat gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman menemukan pasangannya ini berarti dia berarti seperti ini ya, momen ataupun titik waktu ataupun tempat. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan arti yang sedang saya sampaikan ini. Oke, oke. Hmm, kira-kira seperti ya. Untuk pola kalimat Teiru Tokuro, dia hanya ditulis dengan huruf hiragana saja, tidak menggunakan kanji. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti boleh kita menggunakan Tokoro ni, Tokoro o gitu ya. Jadi banyak menggunakan yang ni dan o. Nah, ini secara keterangannya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan menggunakan ni ataupun o, ya berarti itu ada lanjutannya. Nah, lanjutannya itu terjadi ketika kita sedang melakukan apa yang kita pasang dengan teiru tokoro. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, tokoro pasangannya itu tidak hanya teiru saja ya, tapi banyak yang dipasang dengan pola kalimat tokoro. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat tokoro dipasang dengan kata yang lain, ya ada kemungkinan itu artinya berbeda. Ya. Jadi tidak semua artinya itu harus teiru tokoro yang artinya sedang. Jadi ada kemungkinan arti yang lain. Baik, kira-kira seperti itu ya. Ini secara penggabungannya kita menggunakan kata kerja bentuk T ditambahkan iru tokoro des, tokoro da, tokoro des ya. Kira-kira seperti itu. Secara contoh kalimatnya ini ada di sini. Labete iru tokoro da sedang makan ya. Yonde iru tokoro da sedang membaca. Kaite iru tokoro da sedang menulis. Artinya kalimat ini ketika kita sampaikan seperti ini ada kalanya kondisinya itu memang benar-benar kita secara fisik sedang melakukan, atau memang secara abstraknya pun kita boleh, gitu ya. Meskipun saat itu kita nggak sedang melakukan itu, tapi hanya menyampaikan secara abstraknya saja, nggak kelihatan. Baik, ini ada perbandingan pola kalimat Tokoro dalam pola kalimat yang lain ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, meskipun teman-teman melihat suatu pola kalimat atau teks yang dipasang dengan Tokoro, tidak semua artinya itu sedang. Contohnya di sini, bentuk kamus ditambahkan Tokoro artinya baru akan dilakukan. Ya. Contoh kalimatnya, Eigaga Hajimaru Tokoro desu. Filmnya baru akan dimulai, belum dimulai ya, akan dimulai, baru mau, kira-kira seperti itu. Untuk yang Teiru Tokoro, seperti penjelasan yang tadi, selanjutnya ada kata tak tokoro. Tak tokoro ini menggunakan kata kerja bentuk lapau, tambahkan tokoro. Artinya baru saja dilakukan, baru banget, gitu ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, contoh kalimatnya. Pertama, Daniel Zak. 今、宿題をしているところです。 Baik, ima sukudayo shite iru tokoro desu ya. Saat ini sedang mengerjakan PR. Ada kalanya konteksnya memang benar-benar melakukan mengerjakan PR, atau memang kondisi abstraknya pun boleh gitu ya, disampaikan seperti itu. Yang dua, wekasan. 先生は授業を始めているところです。 Baik, sensei wa jugyo hajimete iru tokoro desu. Sensei sedang memulai pembelajarannya. Baik, nomor tiga,
Jabar-san. Hai. Sumimasen. Imawa dewa shiteiru tokoro nanode. Eh, Atau di Maede, benar ya? Maede kake na oshimasu. atau D ya. Eh, apa sih? Atau D bukan maede tapi atau D. Oh, atau D ya? Oh iya, Hmm. ketukar. Atau D kake na oshimasu. Baik, sumimasen Oh, imawa denwashite iru tokoro nanode atau de kake naoshimasu. Nanti setelah ini saya akan telepon kembali karena sekarang sedang nelpon. Gimana coba? Nanti akan saya telepon kembali karena sekarang sedang nelpon. Mungkin lagi telepon terus masuk telepon lagi. Oh, mungkin ya, atau iya. barangkali punya handphone dua gitu ya. Baik, nomor 4, Benisa. Karewa co bi hi. Codo, Oh, astagfirullahaladzim. Karewa codo hiru gohano tabe te hiru tokoro datanode hanashi kakemasen desta. baik ya. Karewa chodo hiro gohan wo tabete iru tokoro datta node hanashi kakemasen deshita. Ya, artinya ada di sini. Kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya Benisang lagi nomor 1. Sambil ditulis ya Sensei. Ngawang tadi kayak gimana ya. Oh, yaudah. Saya Yang sambil kiri nulis ya. aja, yang kanan nggak ditulis nggak apa-apa. Baik. Oke, silakan. Ima meru kaita tokoro desu. Meruo, Meru wo kaite, kaita iru. kaite iru tokoro desu. Ya, dia menggunakan kata kerja bentuk T ditambahkan iru. Kaite itu tokoro desu. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut nomor 2, Wekasan. Eh, ano koa koen de asobi tokoro desu. Asonde iru, Asonderu tokoro da. koroda, tokoro desu. Juga boleh ya. Baik, nomor 3, Daniel-san. 次は新聞の読んでいるところです。Cici wa shimbun wo yonde iru tokoro desu. Ya. Baik, terakhir nomor 4, Jabar-san. Shiken wo benkyou shiteiru tokoro desu. Oh ya, kami ya. Watashi tachi wa shiken wo benkyou shiteiru tokoro desu. Baik, Shiken no tame ni ya. Oh ya, sebut. Itachi wa benkyou shite iru tokoro desu. Ya. Ini kira-kira seperti itu. Kami ini lagi ya. Karena kami ini. Shiken no tame ni ya, untuk ujian. Kira-kira seperti itu. Baik, nomor 6 kembali lagi ke Venisa. Silakan. Ima kaigyo shiteiru tokoro desu. Sekarang sedang rapat. Baik, Ima Kaigyo Shiteru Tokoro desu. Sekarang sedang tepat. Baik, nomor 7, Jabar sang lagi. Ya, Eigao miteiru tokoro datta node, dewa ni deraremasen deshita. Baik, artinya Em, Padahal saya sedang menonton film, eh ada yang dewa ni deraremasen deshita. Oh ya, Teleponnya belum sempat diangkat, mungkin. ya. oh iya, nggak tahu deh. Iya.
kurang paham nih saya yang bagian keduanya. Berarti Baik ya, nelpon dan eh Deng Wani Derare Maseng Desta itu nggak sempet atau nggak bisa ngangkat telepon gitu. oh, Iraremasen Desta. Jadi ini Buat berawal dari kata Deng Wani Deru ya, atau Deng Wani Demas. Nah, Deng Wani Deru ataupun Deng Wani Demas itu artinya mengangkat telepon, menjawab telepon gitu. Misalkan Jabar Sang nelpon saya melalui WA gitu ya, saya angkat gitu. Nah, itu Deng Wani Deru ya, artinya seperti itu, mengangkat telepon. berarti menangkap telepon Denwani Deru gitu ya, Chef. Betul. Gak ada kata lain ya? Ya apa ya? Nggak ada. Denwani Site nggak bisa ya? Oh, bukan ya? Ya, Nggak. Deng Wani Deru saja ya. Biasa ya. Oh, ya. Hmm. Ini masih dekat sama Tabini Deru kalau di telinga saya. Hmm. Bepergian. Bukan ya. Jadi Deng Wani Deru ya saya juga nggak tahu kenapa kok pakainya Deru gitu ya. Keluar ke Iya, telepon. nggak masuk akal tapi ya udah. Eh, tapi orang Jepang paham gitu. Iya, Harusnya penting sih menggunakan gitu kata ya. itu ya. Mhm. Kalau kita kan ngangkat Baik, gitu ya, tapi kan diangkat gitu. Kenapa nggak? Tapi nggak ngangkat gitu gitu kalau di Jepang ataupun ya. ngangkat lah gitu ya. Ya, Denwani Agateiru. diangkat ya. Atau juga diangkat gitu ya. Baik, Jabar Sang, yang nomor 7 itu kalimat awal Egao Mite Iru Tokoro itu artinya apa? Tadi sempat saya dengar Egao, artinya pada ya kayaknya saya salah deh. Berarti karena ya maksudnya ya. sedang Karena ya. saya sedang menonton film, Mhm. saya tidak sempat mengangkat telepon gitu maksud saya ya. Bukan padahal Ya, ya. nggak sempat ngangkat telepon gitu ya. Karena saya Iya. sedang menonton film saat itu gitu ya. Kan bentuknya lampau Oh gitu ya. ya, Hmm. iya. Jadi saya nggak bisa ngangkat teleponnya. Ya seperti itu ya. Iya. Baik, nomor 8 Wekasa. Kini, aduh, Mukate pemukate. il. Ya betul ya. Kini mukate ya. Kini mukate iru tokoro desu. Eh, saat ini sedang di depan, apa, di depan stasiun. Oke, mukate iru artinya itu menuju. Bahasa yang sering kita pakai dalam sehari-hari itu OTW gitu ya. Saya sedang OTW ke Ah, stasiun gitu ya. Nah OTW, itu gas. OTW ya. Muka- Mukate. Mukatiru. Mukate masih om gitu ya. Saya Itu lagi artinya bukan OTW. bukan menghadap ya. Saya tahunya kayak saya yang pernah baca-baca. Kalau menghadap itu pakainya muki ya. Nah, ini ya. Oh, makanya sama. Oke. Muki itu menghadap. Misalkan rumah saya menghadap ke barat. Barat apa? Di Nisi ya. sini. Nisi muki. Ini menghadap ke Oh, barat. Kira-kira seperti itu. Saya sedang OTW ini ya. Nah, ini konteksnya boleh abstrak gitu ya. Biasanya kan kalau kita ngubungin siapa, khususnya teman gitu ya. Weh, jadi nggak lo? Ini lagi OTW, padahal mau mandi gitu ya. Nah, itu Baru bisa digunakan bangun. baru bangun gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bisa digunakan untuk berdalih gitu ya. Padahal lagi nggak ngerjain itu. Jadi pakai istilahnya yang ini. Katiru tukuru desu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada teman kita sesama orang Indonesia yang menggunakan Mukateru Tokorodes, teman-teman wajib curiga gitu ya. Wajib curiga gitu ya. Baik, nomor 9 Daniel Sang. 彼女はまだ帰ってきていない。今、電車に乗っているところだと思う。wanita itu belum kembali. Kayaknya saat ini dia sedang berada di kereta. Oke ya. Nah, ini pun bisa digunakan kita menyampaikan secara abstrak gitu ya.
Ya entah si Kanojonya itu beneran naik kereta atau enggak, kita nggak tahu. Yang penting si penyampai menurutnya lagi naik kereta lah gitu ya. Sedang naik kereta. Beneran atau enggak, nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira ceritanya seperti itu teman-teman ya. Mengenai Teiro Tokuroges. Baik, kita lanjutkan pola kalimat yang berikutnya. Ini ada pola kalimat temo. Ya, temo sering kita dengar ya. Mungkin ini udah yang keberapa kalinya teman-teman pelajari gitu ya. Tapi nggak tahu kok muncul lagi gitu. Temo artinya Supaya meskipun, ingat, hmm, ya itu, supaya ingat kelas pekerja namanya. wah, Sering ya, lupa. ya, ya, ya perlu di-refresh lah gitu ya ingatan kita. Apa Iya, yang sudah kita pelajari dulu, apa yang sudah kita ingat dahulu ya perlu di-refresh. Artinya meskipun ataupun walaupun ya, secara penggunaannya ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan ada dua kondisi ya, atau ada dua kalimat. Yang satu terjadi, yang kedua pun terjadi. Tapi kalimat yang keduanya itu meskipun terjadi nggak berpengaruh. Singkatnya, pola kalimat ini kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu dua kondisi yang bertentangan. Menurut pemikiran secara umum gitu ya. Atau ya menurut pemikiran yang secara khusus pun boleh. Jadi intinya ada dua kondisi ataupun dua kalimat yang terjadi, tapi kalimat yang kedua itu meskipun terjadi nggak berpengaruh dengan kalimat yang pertama. Nanti kita lihat contoh kalimatnya, kira-kira seperti itu. Aduh, internet saya agak error. ya, terasa dari sini. Oke, jadi Waktunya off camera dulu. apa namanya? Mereka tadi videonya agak berhenti ini. Baik, secara arti, meskipun atau walaupun, secara penggunaan kita ingin menyampaikan suatu kalimat yang bertentangan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang dua. Mana kalimat yang bertentangan? Ya, apakah yang dipasang dengan temo atau kata ataupun kalimat yang setelah dipasang temo? Ya, nanti kita lihat contoh kalimat. Secara struktur kalimatnya, pertama ada kata kerja, ya. Ketika kita ingin menggunakan kata kerja, gunakan bentuk T ditambahkan mo. Kalau yang positif. Kalau misalkan yang negatif, itu Aduh, menggunakan bentuk hilang-hilang nai. ini saya. Hilang-hilang. Sekarang bagaimana, Benisan? Masih hilang? Iya, tapi efek Sorry. ada efek rokoknya muncul. Oh, iya, saya masih. Oke, mohon maaf ya. Ternyata sinyal Bagaimana saya Sensei? yang Mau error gitu ya. Oke. Oke. Ini masih pakai nge-record ya, data berarti ya. seluler saja, Sensei? Aduh, tetap, Nah, tapi ini internet dilanjut, saya record nggak lagi. stabil Sudah gini. kan? Ini masih nge-record ya. Korbankan pakai datamu, Sensei. Ya, nanti karena Masih. ini sudah terhubung lagi, nanti kalau misalkan udah jelek lagi lah. Tapi hitam. Baik, kita mulai kembali ya. Jadi, struktur kalimatnya pertama menggunakan kata kerja. Untuk kata kerja yang positif, itu menggunakan kata kerja bentuk T ditambahkan mo. Itu yang positif ya. Contohnya, walaupun saya pergi. Nanti kan ada kalimat, walaupun saya tidak pergi. Gitu ya. Kalau misalkan nanti bentuknya yang tidak atau bentuknya negatif, kita gunakan kalimat yang bentuk naik. Baik ya, saya juga nggak tahu ini data saya kemarin saya isi berapa nggak tahu. Kalau misalkan mati ya berarti datanya habis. Ya udah, enggak apa-apa lah. Namanya juga hidup. Ada siang, ada malam.
Baik, saya ulangi kembali ya. Untuk temo ini struktur kalimatnya pertama menggunakan kata kerja untuk bentuk yang positif itu menggunakan kata kerja bentuk T ditambahkan mo. Untuk yang negatif kita gunakan kalimat yang bentuknya naik. Contohnya ikimaseng menjadi ikanai. Untuk huruf I-nya kita ganti kute. Ya. Nanti kita lihat contoh kalimatnya. Kutemo. Terus yang kedua ada kata sifat I. Kalau misalkan dia bentuknya positif, maka menggunakan kata kute ditambahkan mo. Cara membuat kute, huruf I yang terakhir kita hapus diganti dengan kata kute tambahkan mo. Contohnya takai menjadi taka kutemo. I-nya hilang menjadi kutemo. Kata sifat na, kata sifatnya apa? Na-nya dihilangkan diganti dengan kata demo. Contohnya Bengrina menjadi Bengri demo dan lain sebagainya. Untuk kata benda, ini kata bendanya apa? Langsung ditambahkan kata demo. Contohnya Gakko menjadi Gakko demo. Sensei, Sensei demo. Untuk kata sifat na dan kata benda, ketika ingin menggunakan yang bentuk negatif, gunakan kata janai, ya. Tapi huruf i-nya kita ganti dengan kute tambahkan mo. Menjadi janai, awalnya janai menjadi jana kutemo. Kira-kira seperti itu. Untuk kata sifat i, bentuk negatifnya ya bentuk negatif, i-nya dihilangkan, dijadikan kutemo. Misalkan takakunai, i-nya hilangkan ganti kutemo. Takakuna kutemo. Ya. Nanti kita lihat contoh kalimatnya. Secara perbandingannya, pertama temo ini secara umum gitu ya. Pokoknya umum lah kira-kira seperti itu. Tidak ada unsur ketegasan, tidak ada unsur yang lebih berat mana, enggak ya. Hanya temo itu sifatnya umum, tapi ya menyampaikan suatu kontras ataupun pertentangan antara kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Terus ada kata noni, ini artinya meskipun juga bisa, tapi lebih banyak yang artinya padahal. Ya. Kalau misalkan kita bandingkan kata meskipun dan kata padahal, lebih kuatan yang artinya padahal gitu ya. Jadi secara arti mungkin hampir sama antara temo dan noni, tapi untuk menyampaikan pertentangannya itu lebih tegas yang noni. Misalkan gini ya, meskipun si A itu adalah bapaknya, tapi terhadap anaknya dia tidak peduli, gitu ya. Nah, itu yang menggunakan kata meskipun. Tapi kalau misalkan saya gunakan kata padahal, itu lebih tegas gitu pertentangannya. Padahal si A itu bapaknya, tapi terhadap anaknya tidak peduli. Ya. Jadi lebih tegas yang noni daripada temo. Singkatnya, temo itu secara umum, noni yang lebih tegasnya lagi. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini ada contoh kalimat, ya meskipun kita sudah pelajari yang te yokata, gitu ya, tapi ini hampir mirip gitu ya. Yang tadi te yokata, yang ini itemo yokata. Jadi meskipun saya pergi, ya nggak masalah gitu ya. Intinya boleh gitu ya. Meskipun pergi boleh, tapi bentuknya lampau saja. Kira-kira seperti itu. Dan nanti kita bisa menggunakan kata atau dua kata ini ya, tatoe sama ikura. Secara arti yang tato itu seandainya titik-titik pun gitu ya. Artinya seperti itu. Misalkan tatoe itemo seandainya dia pergi pun gitu ya. Terus untuk yang ikura diartikan seberapa titik-titik pun. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesianya, seberapa dipikirkan pun, gitu ya. Seberapa mahalnya pun, gitu ya. Seberapa kamu bacanya pun, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini ada contoh yang berikutnya, sebelah sini. Tatoi shipai shitemo akira mimasek. Ya. Jadi, seandainya saya gagal pun, gitu ya, saya tidak akan menyerah. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan contoh kalimatnya. Pertama, Benisan. Mau tanya saya. Silakan. Tato yang tadi berarti sama dengan kayak tato Eba ya? Contoh gitu kan maksudnya. Atau Betul ya. kebetulan aja sama-sama tato ya saya.
Nah, sama-sama tatoeba, tapi yang banyak itu pengandaian misalnya, contohnya. Tapi kalau yang Oh iya. tatoe saja, Ah, artinya seandainya, gitu ya. Seandainya pun kira-kira seperti itu. oke sih. Baik, kita lanjut contoh kalimat pertama, Benisa. Em, itu berarti tadi tatoeba itu anu ya, eh, pembayangan ya. Betul, pembayangan gitu ya. Andai-andai lah gitu ya. Oke, oke. Amega futte mo ikimasu. Baik, Amega Futemo Ikimas ya. Meskipun hujan, saya akan tetap pergi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bertentangan gitu ya antara kalimat satu dan kalimat dua. Ini kalimat satu, ya. Ini kalimat dua. Kalimat satu dan dua tetap terjadi ya, sama-sama terjadi. Jadi kalimat dua ini dia akan melakukannya tanpa terpengaruh yang ini ya. Jadi dalam kondisi apapun yang dipasangi dengan temo, kalimat dua itu tetap dilakukan. Nah, makanya pola kalimat ini dinyatakan kalimat pertentangan. Kira-kira seperti itu. Meskipun hujan, saya pergi gitu ya. Jadi saya akan pergi dalam kondisi apapun. Singkatnya seperti itu. Baik, nomor dua AWK sama. Hmm, Yasaku nakute mo kaitai desu. Yasukunaku temo ya. Oh ya, sama. Meskipun nggak murah, mahal artinya ya. Saya akan beli meskipun nggak murah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nomor tiga Daniel Sang. 疲れていても、毎日日本語を勉強するようにしています。 Baik, donanis karete temo ya, seberapapun saya lelahnya gitu ya, sekalipun saya lelah, seperti apa lelah pun gitu ya, seperti apapun lelahnya, saya berupaya setiap hari belajar bahasa Jepang ya. Oke, nomor 4 Jabarsan. Eh, jika nggak nakutemo kono shigoto o eh, Kyoju ni, kyoju ni owarasenakereba narimasen. baik ya, jika nggak naku temo, kono shigoto o kyoju ni owarase nakereba Kyoju. naranagi ya. Saya akan tetap menyelesaikan pekerjaan ini dalam hari ini ya, meskipun nggak ada waktu. Ya, bertentangan gitu ya. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya udah pulang gitu loh ya. Tapi ini memaksakan, artinya bertentangan. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut lagi, balik lagi ke Benisan nomor satu. Amega futte mo ikimasu. Oke. Gakkoe ikimasu. Hmm. Amega Am- Utemo Kakue Gakkoe. Ikimas ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut lagi, Daniel Sang nomor dua. しくなくても、それを食べます。 Oishiku naku temo tabemas ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut nomor tiga WK1. Nichiyobi demo Mhm. shigoto o nakereba narimasen. Michiyo Bidemo Shigoto. Shikoto Shina Kereba Narimasen ya. Shigoto. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, nomor 4 Jabarsan. Kodomo demo atama ga ii desu. Kodomo demo Atamaga ii desu ya. Baik, kira-kira seperti ini ya. Lanjut lagi, nomor 6 Benisan lagi. Am, isogashi kutemo. Mhm. Isogashi kutemo. Mainichi undo shite. Undo shita hoga ii desu yo. Kok ilahnya capek ya? Meskipun
eh, sibuk setiap hari olahraga itu bagus, lebih bagus. Baik, ya. Meskipun sibuk, setiap hari olahraga itu bagus. Oke, boleh. Nomor 7, WK1. Okane ga nakutemo itu apa ya? Si awasi. Siawase. Hmm. Oh, siawase ni narimas. Oh, walaupun nggak punya uang, tetap bahagia. Lah, gombal. Saya tetap harus Susah ini. bahagia ya. Harus bahagia. Susah ini. Berbicara tujuh belas gampang ribu gitu ya. lima ratus disuruh happy ya. Iya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Sekarang zamannya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu memang saya akui gitu ya. Zaman-zaman saya di tahun 2000-an. 2006 ke bawah lah ya. 2006, 2005. Itu nggak ada uang tuh kita bisa mainan apa gitu yang bisa buat kita seneng gitu ya. Mungkin main kejar-kejaran gitu ya. Main tembak-tembakan yang dari bambu gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang udah susah. Layangan, Layangan gitu ya. Main semuanya udah mandi jadi di gedung. eh, mandi di sungai, Makanya nggak di ada. kolam-kolam yang bekas apa. Ya, sekarang udah nggak bisa. Ya. Harus ada uang tuh untuk bahagia. Ya. Baik, lanjut. Nomor 8, Daniel Sa. Demo. Ano? Rei, Kirai. Rei, Kirai. Rei. Kirai demo, Rei. Ya, ada Ki. Reigi Tadasiku. Oke. Rei kita ada Sku Hanaste Kudasai. Rei kita apa? Reigi Tadasiku itu sopan. Oh, oke. Sopan. Oke. Walaupun walaupun kamu nggak suka, eh, kamu harus tetap berbicara dengan sopan. Baik, kira-kira seperti ya. Jadi ada suatu kondisi memang kita itu nggak suka dengan seseorang, benci gitu ya, jengkel. Tapi di sisi lain pun kita harus sopan gitu ya. Contohnya kayak ke orang tua, ke kakak gitu ya. Meskipun benci gitu ya, tapi orang-orang itu adalah orang yang harus kita sopani gitu ya. Meskipun menyakitkan gitu. Kira-kira seperti itu. Yang 9, Jabar Sa. Ya, Tarakutemo kono kabang ga hoshi desu. Walaupun mahal, saya ingin tas ini. Baik, walaupun mahal saya ingin tas ini ya. Jadi untuk kata hoshi itu memang secara harfiah artinya ingin ya. Tapi bisa juga diartikan perlu. Sama kayak kata hitsuyo des irimas gitu ya. Saya sering mendengar kata hoshi ini dipakai sama orang Jepang gitu ya. Kalau diartikan ingin, kok kayaknya lebay banget gitu ya. Jadi apa namanya Departemen A menyampaikan sebuah rencana kegiatan di minggu ini gitu ya, disampaikan sama Jepangnya. Nah Jepangnya itu pengen itu gitu ya. Ya kono keka juga hoshi desu ne. Saya pengen ini ya, maksudnya ya itu gitu ya. Tapi kalau misalkan saya artikan pengen atau ingin, ya kayak lebay gitu ya. Jadi saya plesetkan menjadi perlu artinya. Ya memang bisa diartikan perlu juga. Oke. Saya kira seperti itu. Baik, pola kalimat yang terakhir ya, ini ada pola kalimat to, nani nani to. Secara artinya eh, banyak sekali gitu ya. Saking banyaknya kita boleh tidak mengartikan. Sebagai contoh artinya itu salah satunya bisa diartikan kalau ya, bisa diartikan begitu, bisa diartikan setelah ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan konteks kalimat yang ada ya. Jadi bisa diartikan begitu kalau setelah gitu ya. Nah, ini apa namanya? Secara penggunaannya dia digunakan untuk sesuatu hal yang memang pasti terjadi kalau begini gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi pokoknya bisa digunakan selain dalam kondisi yang tertulis di sini ya.
Jadi pola kalimat nani naneto ini kita nggak bisa nanti menunjukkan perintah contohnya yang hanaste kuda apa namanya te kudasa ya. Permintaan pun sama, niat, keinginan ya. Yang yaritai itu juga nggak bisa. Sumorides itu nggak bisa ya. Terus naide kudasa itu juga nggak bisa. Intinya hanya menyampaikan suatu kondisi ketika yang kalimat yang dipasang dengan to sama yang seperti ini. Ketika kalimat yang dipasang dengan to itu terjadi atau terpenuhi, maka kalimat setelah to ini dia adalah sesuatu yang wajar terjadi, sesuatu hal yang pasti terjadi. Ya. Tapi kalimat setelah to ini kita tidak boleh menunjukkan suatu perintah yang te kudasan. Permintaan yang contohnya yoroshiku onegai shimasu ya. Niat misalkan yang kayak sumorides ya. Terus keinginan yang contohnya paides ya, yaritai, mitai itu nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, secara contoh kalimatnya haruga kuruto sakuraga sakimasu. Begitu datang musim semi ya, bunga sakura akan mekar. Jadi sudah barang tentu bunga mekar itu akan terjadi kalau atau begitu musim semi datang. Kalau misalkan musim semi nggak datang, ya berarti bunga sakura nggak akan mekar. Dan itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Ya meskipun apa namanya pola kalimat ini digunakan secara pasti, bukan serta-merta kita apa namanya sesuatu yang apa ya istilahnya kalau kita pegang api pasti kita panas gitu ya. Itu kalau kondisi-kondisi seperti itu jarang digunakan gitu ya. Kalau misalkan seperti itu saya ya itu dalam bahasa Indonesia ada, tapi dalam bahasa Jepang nggak ada. Ya. Kalau kamu tenggelam pasti mati, ya itu masih ada kemungkinan lah ya. Dalam bahasa Jepangnya menggunakan yang pola kalimat to di sini. Karena ada syaratnya gitu ya. Ya api itu kan memang syaratnya apa coba? Ya sudah elemennya api dan panas gitu. Ya. Nggak ada syarat ya, ya memang sudah kondisinya seperti itu. Baik, secara struktur kalimatnya kita menggunakan apa namanya bentuk biasa ya. Jadi yang namanya bentuk biasa itu semua kalimat masuk. Artinya semua kalimat kata kerja, kata sifat, ya, kata benda, semuanya bisa. Dan dijadikan bentuk biasa. Kalau misalkan kata kerja bentuk biasanya ikimas, ya berarti iku. Ikimaseng, ikanai. Ya. Ikimasta, ita. Untuk kata sifat yang oisides menjadi oisii, i-nya ikut. Lanjut, kalau misalkan bentuknya negatif, ya berarti oisi kunai. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk kata sifatna, genkina menjadi genkides. Genkides ya. Terus genkida. Tambahkan to. Kata benda pun sama. Kalau misalkan kata bentuknya negatif, ya berarti misalkan genki janai, genki jari masing menjadi genki janai to. Kira-kira seperti itu. Nah, ini secara tambahannya ada akibat yang akan terjadi ketika kondisi yang dipasang atau kondisi kalimat yang dipasang dengan to itu terpenuhi. Maka akan terjadi akibat di sini. Misalkan teman-teman punya pintu yang kalau dibuka itu bunyi. Atau ditutup itu bunyi. Ya. Misalkan kita buka pintu, gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan pola kalimat. Sono doa o akeruto otogatemas. Ya. Kira-kira seperti. Atau sebaliknya, sono doa o shimeruto otogatemas. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini secara perbandingannya ada banyak gitu ya. Ya, kemungkinan untuk cokainya hari ini kayaknya nggak bisa terprogreskan karena ada banyak. Baik, untuk perbandingan dengan pola kalimat yang lain, secara singkat, pola kalimat top ini adalah pola kalimat yang menunjukkan suatu syarat. Gitu ya. Tapi syaratnya bagaimana? Syarat yang
pola kalimat itu dia terjadinya secara otomatis, secara pasti, tidak ada campur tangan manusia, gitu ya. Apa namanya? Dan yang paling membedakan adalah untuk yang tok di sini tidak bisa digunakan untuk membuat suatu kalimat perintah, keinginan, dan lain sebagainya. Untuk tara secara arti sama, dia menunjukkan suatu kondisi ataupun kalimat yang bersyarat. Tapi untuk pola kalimat tara ini, kita bisa menggunakan dengan kalimat yang belakangnya itu bentuk perintah. Contohnya, suku taiga watara oshiete kudasai. Ya, dan lain sebagainya. Ba pun sama, ini bisa digunakan setelah ba itu kalimat yang bentuknya perintah. Shitsumo ga nakereba suzukete kudasai. Ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan. Bedanya tara dengan ba itu salah satunya adalah untuk tara itu bentuk yang umum bisa biasa digunakan dalam percakapan, tapi kalau yang ba dia lebih yang formal-formal gitu ya, yang resmi-resmi gitu. Untuk yang nara ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi yang memang kita tahu gitu ya, atau digunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu apa istilahnya saran gitu ya. Contohnya Benisang mau beli buku bahasa Jepang. Saya pengen beli buku bahasa Jepang. Bagusnya yang mana ya? Nah, saya menyampaikan Nihongo no Hon Nara gitu ya. Kira-kira seperti itu. Penggunaannya terbatas, hanya sebatas untuk menyampaikan suatu apa yang kita ketahui, sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam bentuk advice ataupun bantuan, saran. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada contoh kalimatnya seperti ini ya. Misalkan Atsuito Mado Akete Kudasai itu nggak bisa ya. Yang benar adalah Atsuito Madoga Akimasu ya. Jadi ini menyatakan suatu otomatis terjadi. Misalkan ada pintu otomatis. Kalau misalkan ruangannya itu terasa panas, jendelanya akan terbuka secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Sensei, Ya, itu yang contohnya kalau misalkan pakai Atsui Toki kan itu juga kurang lebih sama ya Sensei. betul pada saat gitu ya. Nah, terus pertanyaannya yang mengarah ke mana, Renisan? Um, enggak, kalau saya sih nganggapnya di telinga saya lebih mudah yang sudah pernah diajarkan dulu yang Atsui Toki gitu loh. Kalau Hmm, kok polanya kayak gitu. Kalau Atsui itu kok kayak saya belum belum connect aja itu loh. Mungkin di slide setelahnya bisa itu yang soal-soal. Atau mungkin yang dulu dipelajari itu toki ya, bukan tok atau sama tok. Kalau yang to ini kayaknya baru sih. Yang to Oh, sendiri baru-baru. tapi bukan bukan apa namanya yang to buat menghubungkan orang ini baru yang model kayak gini. Hmm. Ya, jadi saya pun agak sedikit bingung yang apa namanya berkaitan dengan yang toki karena toki dengan to ini berbeda, Benisan. Kalau yang toki menunjukkan suatu waktu, tapi kalau yang to ini tidak berkaitan dengan waktu, hanya menjelaskan kondisi itu, Benisan. Oh, seperti itu ya. Ya, Soalnya saya nggak apa namanya nganggap dari pemahaman bahasa Indonesia ibaratnya gitu loh. hmm. Misalkan saat panas nanti itu tadi terbuka sendiri ibaratnya gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, itu menunjukkan suatu waktu gitu ya. Toki itu waktu, waktu panas gitu ya. Jadi menunjukkan pada saat waktu itu panas. Kalau misalkan yang ini memang bisa digunakan gitu, Benisa. Digunakannya bisa karena kenapa? Karena dalam suatu kondisi yang modern seperti ini, kalau ruangannya itu panas misalkan ya, atau udaranya panas, jendela akan terbuka. Dan itu terjadi dengan otomatis dan pasti gitu. Seperti itu, Benisa.
Oke, nangkep berarti buat alat-alat canggih ya. Hmm. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, yang pertama Wekasan nomor satu, silakan dibaca. Botango. Eh, Osuto. apa ya? Osu ya, osu. Hmm. Botango osuto doa ga akemasu. Baik, Botano Osuto dua ga Akemas ya. Secara arti kalau tombolnya ditekan atau kalau kita menekan tombol atau begitu kita menekan tombol, pintunya akan terbuka. Ya. Teman-teman pasti pernah lah ya merasakan atau enggak jangan pintu lah, misalkan pintu lift. Kalau misalkan tombolnya kita tekan, pintu lift akan terbuka. Dan itu sesuatu yang pasti, kira-kira seperti itu. Baik, lanjut apa namanya nomor dua, Jabarsak. Em, ini Kairuto Mazu Mazu Teo eh mencuci, aduh, Harai, apa? Harai Mas. Tahu. Arai Mas ya. Eh, ma Oh, Harai ya Mas ya. ya Arai kan ya, Arai ada Arai Mas kan maksud saya. Mazu Teo Arai Mas. Baik, ini Kairuto Mazuteo Araimas ya. Meskipun ini tidak termasuk dalam penjelasan yang saya sampaikan tadi, tapi ini Eh, bisa. Ini menunjukkan suatu kebiasaan gitu ya. Jadi pola kalimat ini oh ya. selain artinya, selain penggunaannya sesuatu yang pasti, bisa juga digunakan untuk suatu kebiasaan. Ini Kairuto, begitu saya pulang ke rumah gitu ya, saya mencuci tangan. Dan ini adalah suatu kegiatan yang berulang atau memang menjadi kebiasaan. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut lagi nomor tiga, Daniel San. Ni Naruto. Tori ga naki hajimemasu. Asani Naruto Toriga Naki Hajime Mas ya. Jadi begitu menjadi pagi gitu ya, atau begitu pagi datang, burung akan mulai berkicau gitu ya. Jadi itu pun sesuatu yang otomatis gitu ya, atau bisa kita katakan ya sesuatu kebiasaan burung memang kalau pagi itu berkicau gitu ya. Kira seperti itu. Baik, nomor empat, siapa nih yang main dia? Ini sana. Belum. Iya. Ah, Asa Mhm. Hayaku Oki Kirut Ruto, hmm, Eh, Ki hmm, Kibunga. Yoku enggak Yoku Nas. Ini ya kayak di tempat saya logika dasar if else kalau sensei tahu jika ini nanti demikian Betul ya. bisa Jika jadi begini, kebiasaan. demikian. Ya, ya pokoknya sesuatu yang pasti terjadi atau bisa menunjukkan suatu kebiasaan gitu ya. Kalau gini sudah connect sensei. Oke oke. Connect ya. Oke, mohon maaf ya. Mungkin penjelasannya kurang begitu mudah dipahami gitu ya. Asayaku okiruto kibungayo kunari mas ya. Begitu saya bangun cepat, bangun lebih awal gitu ya, atau bangun pagi-pagi, perasaan saya menjadi enak. Dan itu menjadi suatu kebiasaan atau sesuatu yang mesti terjadi. Baik, lanjut ya. Nomor satu Wekasan. Oh, ini sih. Jika musim dingin datang. Fuyu. Hmm. Fuyuga, Fuyu. Fuyu ga kiruto. Kuruto, Oh, Fuyu ga kuruto. Salju tuh. Yuki, Oh ya, Yuki. Yuki ga futteru.
Yuki ga furu aja ya. Iya, iya. Futeru ya boleh lah. Boleh. Futeru, furu boleh. Yuki ga kuru, yuki. Fuyu ga kuru to, yuki ga furu ya. Jadi mungkin kalau yang belum terbiasa terbalik gitu ya. Yuki ga kuru to, fuyu ga furu. Baik, jawaban saya nomor 2. Akusan tabi Usang taberoto. ya tapi nakaga itai. Onaka ga itai. Des itai saja pun Oh boleh ya. ya. Ataupun itaku narimas juga boleh ya. Oh, Nomor iya. 3, Ganil-san. Raito, Sang Bang Raito ya. akar kosimasu. Oke. Kono botano osoto. Denki Raito. ga skimas ya. Raito juga boleh lah ya. Raito ga skimas. Tapi ini enggak pakai kanji su ya. Denki ga skimas. Baik, kita langsung ke nomor 6. Ini sang. Indonesia deh. Nah, Boleh langsung atau mau dibaca dulu nggak? kanjinya ya lupa sensei. Oh, Indo- Indonesianya Natsu. oh Natsu. Natsu Natsu. ni Naruto. Ni Naruto. Ini. Umi ni Iku Hmm. Hitoga Hmm. Uemas. Oke, bahasa Indonesia Saat bagaimana? saat musim panas di orang yang pergi ke laut banyak. Orang yang ke laut gitu ya. Ya, orang yang ke laut lah ya. Ya. Banyak bertambah gitu ya. Orang Ya, yang menuju ke laut bertambah. bertambah. Kira-kira Oke. seperti itu. Ya, saya tidak membatasi ketika kita menggunakan pola kalimat to mau diartikan bagaimana, silahkan bebas ya, mau saat, mau begitu, kalau, jika ya, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman paham secara penggunaannya itu nggak boleh ada kalimat perintah ya, nggak boleh ada kalimat larangan, keinginan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Secara arti silahkan mau pakai bahasa yang teman-teman enak dipahami, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Baik, nomor 7 Wekasan. Migi ni Magaruto kombini ga arimasu. Saat saat belok kiri nanti ada kombini. Oke ya, Baik. saat kita belok kiri nanti kombininya ada di situ, gitu ya. Ya karena kombininya itu nggak pindah, ya, belum pindah. Ya. Itu kita belok ke kiri apa ke kanan? Tanpa Wekasan Ya, maaf Kedengaran udah. kanan. Kanan ya. Migi ni Magaruto. Kalau belok kanan, kita nanti akan ketemu kombini. Ya. Oke, satu lagi, Jabarsan nomor 8. Kono 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 ocha o no muto suguni Kusuri ya, yoku narimasu. Kusuri Oh, obat. kusuri. obat. Nebak. Kono kusuri wo no muto suguni yoku narimasu. Dengan meminum obat ini maka Anda akan kembali sehat. Oke ya. Nah, Jabarsan pun menggunakan Secepatnya. arti. Iya. Hmm. Jabarsan pun menggunakan arti kata dengan gitu ya. Dan itu nggak masalah. Yang penting kita paham maksudnya gitu ya. Penggunaan dalam Banyak bahasa Jepang. interpretasi ya. Boleh ya. Dengan kita minum obat, nanti akan segera membaik, gitu ya. Akan segera sehat, tidak boleh, gitu ya.
Baik, teman-teman, karena waktunya sudah semakin menipis, jadi saya eh, prioritaskan ya kosakatanya dulu ya. Boleh, gas. Gara-gara sinyal. Nggak, Baik, kosakata yang pertama ada kata kito, gitu ya. Ini adalah kata keterangan. Secara arti itu pasti, gitu ya. Pastinya dalam konteks bagaimana? Saat kita merasa yakin, ya. Yakin dan mungkin itu terjadi 100%. Kita menggunakan kata kito dengan segala alasan dan dukungan yang mumpuni, gitu ya. Ya, intinya kita yakin pasti bisa, gitu ya. Mungkin bisa, tapi 100% gitu ya kemungkinannya. Nah, jadi digunakan pada saat seperti itu. Contoh kalimatnya kito daijoubu desu. Simpai shinai de kudasai ya. Pasti nggak masalah ya. Jadi jangan khawatir. Ya, meskipun kita menyampaikan dengan kata kito, ya secara otomatis kita sudah punya yang namanya alasan ataupun memang upaya atau usaha apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada kata yakto akhirnya gitu ya. Digunakan pada saat kita sudah bersusah payah untuk mencapai sesuatu dan akhirnya kita mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Itu menggunakan kato lagi, kata ya. Dan ini pun berfungsi sebagai kata keterangan. Kira-kira seperti itu. Nah, meskipun akhirnya secara arti dalam bahasa Indonesia itu ya ada kalanya bentuknya negatif ya, tapi khusus yang kata yato ini dia mengarah kepada hal yang positif. Contoh kalimatnya yato nihongo no enu ni gokaku shimashita. Akhirnya saya telah lulus ujian bahasa Jepang yang 4. Den saga yato kimashita. Akhirnya keretanya datang. Ya. Loh, tadi saya ada susah payah. Emang sensei mendatangkan kereta? Ya enggak, itu ya. Maksudnya dengan susah payah itu ya apa namanya? Nunggu. Maknanya itu ada kata-kata seperti itu gitu ya. Ya meskipun keretanya datang itu kita susah payah nungguin gitu ya. Apa ada usaha lah gitu ya. Ya, sabar nunggu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada kata zuto, artinya terus-menerus ya. Atau bisa diartikan ya sejak lama sampai saat ini saya begini ya. Digunakan ketika kita menyampaikan suatu kegiatan yang memang dari dulu kita lakukan sampai sekarang. Atau dalam konteks lain bisa diartikan jauh lebih untuk menyatakan suatu perbaikan. Kira-kira seperti itu. Contoh kalimatnya, kodomo no toki kara zutto sakagatsuki desu. Jadi pada saat saya dari kecil, itu saya terus-menerus menyukai sepak bola. Contoh kalimat yang lain, kino kara zutto ame ga futte imasu. Dari kemarin itu hujan turun secara terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Contohnya lagi, kono mise no ramen wa mae yori zutto oishii desu. Ramen di toko ini lebih enak gitu ya dibandingkan dengan yang sebelumnya atau jauh lebih enak daripada sebelumnya. Selanjutnya ada kata saki, artinya tadi ini pun menjadi pola kalimat yang sudah kita pelajari. Artinya tadi atau beberapa saat yang lalu, tidak jauh-jauh. Ya, 1 menit yang lalu, 6 jam yang lalu, ya tadi pagi. Ya pokoknya sampai pagi lah. Kita berada di sore, menyampaikan pagi boleh tadi. Ya, untuk menyampaikan suatu masa lalu yang sudah berlalu sekitar paling lama ya 1 hari lah. Contoh kalimatnya sono koto wa saki ikimasu. Hal itu sudah saya tanyakan atau saya sudah dengar ya tadi. Saki Tanaka-san ya imasta. Saya tadi menemui Pak Tanaka atau bertemu Pak Tanaka. Berikutnya ada kata saiking. Saiking artinya baru-baru ini atau akhir-akhir ini atau belakangan ini. Digunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu kondisi yang memang sering terjadi dalam beberapa hari yang lalu, beberapa waktu terakhir. Itu sering terjadi. Contoh kalimatnya, Saiking Nihongo no benkyou ga tanoshiku natte kimashita ya. Baru-baru ini saya telah merasakan belajar bahasa Jepang itu menyenangkan. Kira-kira seperti itu ya.
ya baru-baru ini aja merasakan itu ya. Awal-awal belajar bahasa itu nggak menyenangkan, tapi baru-baru ini merasa senang. Selanjutnya ada kata mosugu, artinya sebentar lagi atau hampir, ya nggak lama lagi. Ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu kondisi atau suatu kegiatan itu akan terjadi ataupun akan dimulai. Ya, beberapa saat, sesaat lagi gitu ya. Kayak berita gitu ya. Sesaat lagi gitu ya, akan dimulai. Contoh kalimatnya, musuku Natsuya Semiga Haji Mari. Sebentar lagi liburan musim panas akan dimulai atau akan datang. Ya, meskipun secara arti sebentar lagi itu dalam waktu yang dekat ya, tapi ada kalanya biasanya kita menyampaikan dasarnya belum sebentar lagi, padahal masih seminggu lagi gitu ya. Tapi disesuaikan dengan konteks kalimat yang ada gitu ya. Misalkan kita membuat sebuah proyek yang memang proyek besar membutuhkan waktu 1 tahun gitu ya. Ternyata 8 bulan berlalu, ada yang nanya, gimana proyeknya? Kok bentar lagi selesai, padahal masih 4 bulan gitu ya. Nah itu bisa juga dipakai, tapi menyesuaikan dengan konteks yang ada. Dan Saga Mosubu Kimasu, keretanya sebentar lagi akan datang. Berikutnya ada kata kanarazu ya. Pasti, selalu, ataupun tanpa gagal. Nah, ini hampir sama dengan yang kito, gitu ya. Tapi yang kanarazu ini untuk memastikan bahwasanya itu dilakukan, ya. Jadi bukan suatu keyakinan, tapi kanarazu memastikan pasti, tapi untuk dilakukan. Kira-kira seperti itu. Contoh kalimatnya, yakusoku wa kanarazu mamorimasu, ya. Saya pasti akan menepati janji. Secara mana saya memastikan akan menepati janji saya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, lebih mengarah kepada sesuatu perat yang memang harus kita lakukan. Gitu ya. Misalkan kita sudah berucap begini, yaitu harus pasti dilakukan. Gitu ya. Selanjutnya ada kata taite, artinya biasanya, atau kebanyakan, atau umumnya, secara mayoritas. Gitulah, ya. Jadi digunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu kondisi yang memang kebanyakan kita lakukan. Sesuatu kondisi yang memang kebanyakan sering terjadi. Kira-kira seperti itu. Contoh kalimatnya, taite asashi chijine optimas. Saya kebanyakan bangun pagi jam 7. Sumatsua taite iede yokurimas. Ya, saya mayoritas santai di rumah. Ya, setiap akhir pekan. Baik, selanjutnya ada kata zuibung, artinya sangat, ataupun cukup, atau lebih dari yang diduga, lebih dari cukup, gitu ya. Misalkan, ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita miliki itu memang sudah mencukupi. Contohnya, kita diberi pekerjaan dengan porsi yang, ya, misalkan bisa dikerjakan 1 jam selesai, gitu ya. Tapi ternyata atasan kita, selain memberikan pekerjaan itu, memberikan deadline yang lebih dari 1 jam gitu ya. Misalkan atasan memberikan 2 jam, Zwiebung ya, cukup, saya kira seperti itu. Atau pada taraf gitu ya, bisa juga digunakan seperti itu, atau tingkatan. Ya, secara ini lebih kompleks, lebih detailnya di sini ya. Saya hanya menyampaikan secara garis besarnya aja. Contoh kalimatnya Zuibung samu benarimashita nih ya. Jadi dingin sekali ya. Cukup menjadi dingin sekali gitu ya. Sangat juga boleh. Konomachi wa zuibun kawarimashita ne. Ya. Kota ini banyak sekali berubah. Ya. Cukup sekali berubah. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada kata yafari. Ini artinya ternyata benar atau seperti yang saya duga. Gitu ya. Ya, kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, awalnya kita menduga akan terjadi seperti ini. Awalnya kita menduga bahwasanya tidak akan berhasil. Ya. Ya, singkatnya apa namanya? Dalam bahasa Betawinya apa gue bilang gitu ya. Ya, pari. Gue bilang juga apa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, pari karigaki mastane. Gue bilang juga apa? Dia pasti datang gitu ya. Dia sudah datang. Kira-kira seperti itu.
Hoka no mise mo mita gitu, yappari konosatsu ga ichiban. Ya. Saya sudah melihat di toko yang lainnya juga. Ya, yappari, ya memang gitu ya. Set ini, kemeja gitu ya, yang paling bagus. Kira-kira seperti itu. Baik, ini ada pilihan ganda ya, tapi karena waktunya tinggal beberapa menit, 2 menit, kayaknya nggak cukup gitu ya. Ya, nanti silakan ini di rumah. Kira-kira seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Zuibung itu baru banget ya. Baru banget ya. Ini baru Iya. dengar yang Suibung tadi. Yang lainnya Zuigo. ya pernah. Yang Ya, Kanatas itu sering bisa banget. dia bisa diartikan cukup atau bisa juga diartikan lumayan, gitu ya. Lumayan ya. Zuibung yoku dekimashita nih ya. Zuibung dekimashita nih. Kamu lumayan bisa juga. Ya. Kamu cukup bisa juga. Ya. Atau ada padanan kata lainnya sih selain Suibung. Ada kata yang Sinonim. lain jubung. Saya kirim ke chat ya. Oh, sama aja di Jubung. Nah, artinya cukup gitu ya. Zuibung, jubung, artinya sama. Bentuk kanji tidak ada berarti. Bentuk kanjinya ini, apa namanya, kanji 10 tambahkan fung. Ini Jupung. Jadi kayak 10 menit. Jubung ya. Ya, kalau misalkan nanti dia dalam konteks kalimatnya tidak ada kaitannya dengan waktu, ya berarti bacanya jubung. Tapi kalau misalkan ada kaitan waktunya, jubung. Tapi saya lebih banyak yang menggunakan kata zuibung tadi, saya sering menggunakan artinya itu lumayan gitu lah ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Secara artinya Jadi lumayan. dari tabung ya. Kalau tabung kan mungkin. Ya. Kalau Suibung tuh atasnya lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu lah ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Tadi mengenai meningkat itu bahasa Jepangnya tadi. Meningkat. Meningkat itu Yang banyak itu ini. yang pergi ke lautnya meningkat itu loh, tambah banyak. Oh, kata fuemas. Oh ya. Fuemas itu artinya bertambah. Bisa juga diartikan bertambah. Memang secara harfiahnya bertambah. Tapi bisa juga dipelesetkan. Tapi masih positif gitu ya. Masih berkaitan artinya. Artinya bisa meningkat. Suibung. Fuemasta. Kono Lumayan meningkat gitu ya. Oh, Oh, Konosuku ternyata Dayo sama, Fuemasta. Kayaknya eh, udah bertambah ini. hmm, Belum saya kerjakan jadi 4. sama kurang empat. Oh, ternyata tabung, Suibung, hmm. Jupung tuh Tabung pakai itu. mungkin. Jubung. Jubung gitu ya. Hmm, oke, oke. Oke, bagaimana teman-teman? Masih ada lagi? Cukup ya sih. Cukup ya? Sakubung juga beda ya. Sanggup Beda-beda beda beda. lagi. Beda. Iya, Jipung juga pakai itu. Sebenarnya. Hmm. Hmm. Baik, teman-teman, waktunya sudah selesai kita belajar untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf kalau misalkan tadi ada gangguan ya kepada sinyal, kemudian ke penjelasan kalau misalkan terlalu bertele-tele ataupun kebanyakan apa gitu ya. Saya mohon maaf. Baik, hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama Sensei, desu. Ya, bentar. silakan. Um, Mungkin apa namanya? Ini kan 2 pertemuan kan Senin sama Rabu. Hmm. Nah, Seninnya Dokai, itunya Rabunya Sokai mungkin bisa. Wah, itu kalau misalkan seperti itu saya harus diskusi dulu melalui Nisa Sensei, Nisa. Saya nggak bisa Oh, menjudgment sendiri gitu. atau enggak
apa namanya, kalau nggak mau dibahas di sini, Sensei apa namanya, ngirim link aja di grup atau Untuk SS gambar aja. Nah, itu SS gambar. untuk dokai gitu ya maksudnya. Iya, Oke. Coba nanti saya carikan ya. Yang pertama dari yang sederhana-sederhana dulu lah ya. iya. Akan saya carikan pengisahan. Ya mungkin saya akan sampaikan melalui PC lah ya. Chat pribadi gitu ya. Atau Sebenarnya sih apa. nggak ada yang apa namanya mempermasalahkan si Sensei kalau misalnya nge-share kayak potongan SS dokai aja ibaratnya gitu loh. Hmm, Nggak juga usah boleh sih. nggak usah ada pertanyaannya. Yang penting kayak dokai aja itulah. Tuh. oh ya udah. Oke, nanti coba saya cari ya, Benisa. Hmm. Ya. Terima kasih Baik, Sensei. sama-sama. Kita akhiri ya. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Dewa, 失礼し Terus ます。失礼しました。